sukun merah kan no, ya kan? Nggak terus sukun merah. Kok bukan sampai sukun merah kan? Sukun merah tuh meriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Toko Sembako Grosir dan Eceran. Terima kasih yang sudah like dan subscribe, dan yang nonton video ini saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga diberikan rezeki yang melimpah dan kesehatan selalu, amin. Pembahasan kali ini kita akan membahas gimana sih kelebihan dan kekurangan toko sembako dan franchise. Kita bahas yang toko sembakonya dulu ya teman-teman. Yang pertama, kelebihan toko sembako. Yang pertama, bisa dibuka di rumah. Artinya tidak harus kita memiliki tanah yang luas atau kita memiliki modal yang besar. Artinya cukup di rumah, kita punya modal sedikit, kita bisa buka usaha toko sembako. Yang kedua, dengan modal yang sedikit. Nggak perlu modal banyak-banyak, 1 juta, 2 juta, 3 juta sudah bisa memulai usaha toko sembako. Seperti yang pelanggan-pelanggan saya yang baru, mereka memulai usaha toko sembako dengan budget 2 juta, 3 juta, mereka sudah bisa memulai membuka usaha mereka toko sembako. Yang ketiga, kelebihan dari toko sembako adalah barang yang kita jual sesuka kita. Artinya kita nggak terikat dengan suatu perusahaan atau program tertentu ya. Jadi kita bebas mau masukin barang apa saja, kita bebas. Artinya suka-suka kita ya kan, soalnya kan milik-milik kita. Nah, jadi kan seenak-enak kita. Yang keempat adalah kita bebas menentukan harga. Kita bebas mau jual berapa, kita bebas, terserah kita. Semisal katakanlah sampo kasen ini, minggu ini kita jual 10.000, minggu depannya kita 3 hari kita buat promo 9.500. Ya suka-suka kita, kan milik kita teman-teman. Jadi seenak-enak kita. Jadi kita nggak terikat oleh perusahaan atau pokoknya nggak terikat lah. Yang kelebihan yang kelima adalah profit atau keuntungan milik kita sendiri, 100% milik kita sendiri. Artinya nggak terbagi oleh seorang penyedia program atau seorang franchise yang kita bergabung dengan franchise, atau pokoknya nggak 100% milik kita. Oke lah, kalau walaupun berkurang mungkin ya cuma buat karyawan lah, berapa persen, sisanya murni buat kita semua. Kekurangan toko sembako ya, kita bahas kekurangannya ya teman-teman. Yang pertama, banyak toko sembako, artinya bersaing ya. Yang pertama, dengan modal yang sedikit tentunya akan membuat banyak orang tergiur. Artinya mereka berbondong-bondong untuk membuka toko sembako ya. Ya, yang pertama kekurangannya banyak saingannya ya. Yang pertama. Yang kedua itu ada barang yang mudah rusak. Ya mungkin cuma beberapa jenis ya. Katakanlah telur, bawang merah, bawang putih, terus ya pokoknya barang yang mudah rusak. Dan ini bisa disiasati dengan ketika kita pada musim tertentu ya nggak usah kita ambil banyak-banyak ya teman-teman. Kita ambil secukupnya agar kita nggak rugi. Ketika kita barang tersebut menyusut atau rusak ya kita nanti ya kita sendiri yang rugi teman-teman. Jadi kita nggak usah ambil banyak-banyak. Ya begitu. Kekurangan yang ketiga, yaitu toko sembako itu rentan terhadap hutang. Tapi nggak semua ya, nggak semua pelanggan itu hutang. Mungkin cuma berapa persen lah yang mereka hutang. Tapi ada yang enggak, mungkin cuma kurang saja, besok sudah kembali lagi. Ya, yes, mungkin ada lah
pokoknya. Yang keempat, kekurangan dari toko sembako adalah harganya itu naik turun. Nah ini susah, bingung. Beda kalau semisal barang ini mungkin kalau barang pabrikan 1 tahun mungkin naik 1 kali atau 2 kali, ya sudah. Kalau toko sembako, bahan-bahan sembako seperti telur, bawang merah, bawang putih, 1 minggu bisa berubah 2 kali atau 3 kali, teman-teman. Bayangkan kalau contoh telur pagi 22.000, siangnya 23.000. Wah, kita tersenyum, barangnya naik, kita happy. Kalau pagi 22.000, sorenya 21.000, wah nangis, rugi kita. Ya kita harus paham musim ya. Kalau kita panen ya monggo kita ambil banyak, nggak apa-apa. Mungkin harganya akan naik terus. Ya, itu keuntungan buat toko sembako. Yang kelima, kekurangan dari toko sembako adalah kita menghandle sendiri. Artinya semua pengaturan barang masuk atau kita apa saja, pokoknya kita sendiri yang menghandle. Beda kalau di franchise ya. Kalau toko sembako ya kita sendiri yang menghandle. Kekurangannya begitu. Dan kita ke pembahasan franchise. Kelebihan dari franchise, kelebihannya dulu ya teman-teman. Kelebihan dari franchise yang pertama adalah sistem atau program mereka sudah terbentuk. Artinya seorang yang ingin bergabung dengan franchise, mereka nggak usah susah-susah. Gimana sih mereka mempelajari gimana sih cara berjualan, cara mengasih harga, cara mengasih promo, sudah nggak usah mikir. Mereka tinggal punya uang, oke, bergabung, oke, langsung masuk. Karena sudah tersusun rapi di sistem mereka ya teman-teman. Yang kedua, barang mereka sudah terkenal. Artinya mereka memasukkan barang-barang yang sudah laku di pasaran. Mereka cenderung menghindari barang-barang yang historinya sedikit atau penjualannya kurang. Jadi mereka ambil barang yang lagi tren di masyarakat. Artinya sudah terkenal di masyarakat. Yang kedua, yang kemudian kita bahas kekurangan dari franchise tersebut. Kekurangannya ya lumayan banyak. Ada 6 nggak salah. Yang pertama, kekurangan dari franchise adalah modal yang dibutuhkan untuk bergabung dengan franchise itu banyak sekali. Mungkin 300 bahkan sampai 400 juta, itu nggak tahu ya, itu mungkin masih kurang ya. Kalau buat kita sih mungkin nggak kesampaian ya kalau orang desa seperti saya. Kalau buat pengusaha atau mereka yang mempunyai uang lebih, ya mungkin akan terasa ringan buat mereka teman-teman. Kalau buat kita ya modal pas-pasan teman-teman. Yang kedua, kekurangan dari franchise adalah supplier mereka itu cuma satu tunggal. Artinya mereka nggak boleh mengambil dari supplier lain, walaupun supplier lain menawarkan barang yang lebih rendah dari supplier mereka. Semisal contoh, saya ikut franchise A, sedangkan ada supplier B yang menawarkan barang lebih murah dari franchise kita. Ya tidak, kita menyalahi aturan, kita nggak boleh mengambil barang dari supplier lain. Nah itu nggak enaknya. Kalau di toko sembako ya bebas-bebas aja. Yang ketiga, tidak bisa mengatur harga seenaknya. Artinya harga atau promo itu sudah ditentukan oleh sistem mereka. Jadi sudah tersusun rapi dan kita tinggal jual. Dan kita tidak bisa mengotak-atik dengan seenak kita. Seperti mengasih promo apa? Ya mungkin ada lah promo-promo tertentu, tapi kan sudah tersistem dengan bagus ya teman-teman. Yang keempat, kekurangan dari franchise adalah kurang adanya kendali. Jadi si pemilik franchise sangat kurang terhadap kendali ya. Karena nggak ada kan ceritanya si pemilik franchise ikut-ikutan berjualan di
toko mereka nggak ada, kebanyakannya ya karyawan semua. Mungkin yang pemiliknya ya mungkin cuma bisa menghandle atau mengawasi dari jauh ya teman-teman. Ya begitulah kekurangannya. Yang kelima, kekurangan dari franchise adalah profit atau keuntungan itu dibagi ya. Artinya nggak murni milik kita 100%, harus dibagi lagi dengan franchise. Nah, yang namanya franchise ya begitu. Keuntungannya, profitnya harus dibagi menjadi 2. Nggak tahu ya berapa persen, pokoknya harus dibagi. Ya. Yang keenam, kekurangan dari franchise adalah laku sebuah franchise itu tergantung kepada reputasi franchise yang lain. Semisal semisal saya mau buka franchise, ya franchise yang saya ikuti ada franchise 1, 2, 3, 4, 5 dan saya mau membuka franchise yang ke-6. Sedangkan prestasi franchise yang 1, 2, 3, 4, 5 ini kurang bagus, ya akan berdampak kepada franchise kita yang ke-6 yang akan kita buka. Kalau reputasi yang franchise yang 1, 2, 3, 4, 5 ini bagus, ya otomatis franchise yang akan kita buka, yang franchise yang ke-6 ini akan berdampak positif bagi franchise kita teman-teman. Ya begitulah video dari saya, video kekurangan dan kelebihan toko sembako dan franchise. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terus.